Apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat, sehat, sehat. Semangat? Semangat, semangat, semangat. Terima kasih. Sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran hari ini, kita mengawali sebagai umat yang beriman. Kita mengawali kegiatan itu melalui berdoa. Marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu atas segala berkat yang berlimpah untuk anugerahkan bagi kami semua, memberikan keberkahan yang berlimpah bagi kami semua, agar apa yang kami laksanakan dapat tercapai sesuai dengan keinginan dan target kami masing-masing. Tuhan, segala doa yang kami sampaikan kepadamu agar Engkau teruskan ke hadapan Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus, agar kami senantiasa mendapatkan keberkahan kembali pada kehidupan kita masing-masing. Kita patut bertanya, mengapa saya dengan teman saya berbeda? Saya dengan guru saya berbeda. Baik dari raut wajah, model rambut, warna kulit, itu semua dikatakan keanekaragaman hayati. Lalu keanekaragaman hayat itu ditunjukkan melalui beberapa jenis keanekaragaman hayat tingkat gen atau genetik, keanekaragaman tingkat spesies atau individu, dan juga keanekaragaman tingkat ekosistem. Lalu berkaitan dengan itu mempunyai gen-gen yang berbeda, membawa pewarisan sifat yang berbeda. Lalu yang berikut, tapi kok mengapa berbeda? Ya tidak? Ya. Ini karena ada keanekaragaman tingkat spesies atau tingkat individu. Lalu berkaitan dengan keanekaragaman hidup yang menempati sebuah ekosistem. Misal kita menemukan belalang, kita menemukan yang berbeda. Ekosistem laut. Kalau di dalam ekosistem laut, ya, karena kuda itu cocoknya hidup dalam ekosistem darat. Laut kalau dia tidak dapat berenang. Juga manusia kita bisa hidup di laut karena kita tidak memiliki insan. Lalu yang berikut, pada hari ini kita mempelajari atau kita fokus pada keanekaragaman tingkat spesies. Kalau lagi pada hari ini kita mempelajari keanekaragaman tingkat spesies atau tingkat individu. Saya mau tanya, pernahkah kalian melihat kelapa? Pernah. Kita sebutkan jenis-jenis kelapa. Angkat tangan ini. Ini batang. Ini daun. Yang diminta adalah jenis-jenisnya. Coba. Kelapa emas. Yang lain? Kelapa gading. Yang lain? Ya, kelapa panah. Itu semua jenis-jenis kelapa. Lalu yang berikut, berkaitan dengan jenis-jenis kelapa, tempat hidupnya juga sama, tetapi ada gen yang dapat membedakan dari jenis yang satu ke jenis yang lain. Ada kelapa yang buahnya mencapai 500 lebih biji. Ada kelapa yang tingginya tidak sampai 1 meter sudah bisa berbuah. Ini semua karena semua ini memiliki perbedaan dalam satu spesies atau dalam satu individu. Jadi itu berkaitan dengan keanekaragaman hayat di tingkat spesies atau tingkat individu. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini,
Siswa atau peserta didik harus dapat mengidentifikasikan berkaitan dengan keanekaragaman hayati pada tingkat spesies. Itu yang harus kalian pahami pada pertemuan hari ini. Kalian harus dapat mengidentifikasikan berbagai jenis yang dapat dikategorikan dalam tingkat keanekaragaman, tingkat jenis, spesies, ataupun individu. Lalu yang berikut kita membagikan LKPD. LKPD ini lembar kerja peserta didik. Di dalam LKPD ini ada beberapa, paham ya? Paham. Sudah menemukan LKPD-nya? Sudah. Perhatikan lembar kerja peserta didik. Kalau saya melihat sudah disediakan alat dan bahannya. Pengamatan tanaman di sekitar. Bisa dipahami? Bisa. Pengamatan tanaman di Sekitar. Disinilah kita dituntut untuk berkreasi. Kalau di luar daerah kita ini tidak ada pohon kelapa, tidak ada pohon mangga, maka solusinya kita cari gambar di internet. Yang walaupun juga jaringan di sekolah kita ini susah, maka kita mencari tempat-tempat lain untuk bisa mengakses jaringan. Perhatikan di situ. Nomor 1, nama tumbuhan. Misalnya kamu, maka di sini saya meminta 5 jenis pohon. Misalnya pohon mangga 2 atau pohon mangga 2, kelapa 3. Bisa juga kelapanya 4, mangganya 1. Bisa intinya mencapai 5. Paham ini? Paham? Selamat bekerja. Di sana itu ada gambar kelapa. Perhatikan gambar berikut. Itu bunyinya. Sudah? Sudah bisa diperhatikan? Sudah. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar mangga, ada gambar pohon, ada gambar pohon. Ya. Sebelumnya ada yang bertanya sampai di sini? Kelompok 1. Mengirimnya dari sebelum kasih pertanyaan, apakah dia satu
Dampak. Ada 5 yang dari luhur. Supaya kita dituntut berkreasi. Supaya bisa digambarkan melalui cara berpikir kalian.
Ano? Yang mau pertama angkat tangan. Silakan. Baik teman-teman, kami ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Nomor 1, nama tumbuhan. Tumbuhannya mangga madu. Ciri-ciri berbentuk lonjong. Ukuran 5 sampai 25 cm. Berat 140 sampai 2 kg. Nama ilmiah Mangifera indica. 2 kelapa. Ciri-ciri 1 tinggi 4 sampai 6 meter. 2 berat 2 sampai 4 kg. 3 diameter buah 10 sampai 20 cm. 4 jumlah buah 215 sampai 410. Nama ilmiah Cocos nukifera. 3 mangga arum manis. Ciri-ciri 1 berbentuk buah jorong dengan bobot buah 225 sampai 300 gram per buah. Nama ilmiah Mangifera indica. 4 pohon palen. Ciri-ciri 1 pohon yang tegak lurus, 2 daun yang memanjang, 3 tinggi 50 sampai 60 cm. Nama ilmiah Camairops humilis. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Dari saya. Berkaitan dengan keanekaragaman hayati tingkat spesies. Coba kalian sebutkan contoh lain daripada contoh yang ada di atau yang dihasilkan oleh kerja kalian pada kesempatan yang tadi. Contoh lain. Kacang panjang. Kacang panjang. Itu semua berbagai jenis tingkat keanekaragaman hayati pada tingkat spesies. Ingat kacang. Ada kacang kedelai, ada kacang tanah, ada kacang hijau dan sebagainya. Ini salah satu contoh tingkat keanekaragaman pada tingkat spesies atau individu. Sekali lagi tepuk tangan. Silakan dulu. Yang berikut kelompok 2. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama tumbuhan mangga arum manis. Ciri-ciri buahnya yang merah kekuningan seperti udang rebus. Nama ilmiah Mangifera
Nama ilmiah Cocos nukifera. Yang ketiga, mangga apollo. Ciri-ciri memiliki kulit dan daging buah berwarna kuning. Nama ilmiah Mangifera indica. Dan kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan pada kelompok 2 ini? Perhatikan untuk kelompok 2. Itu tadi merupakan tingkat keanekaragaman hayati pada tingkat pada tingkat spesies atau individu. Coba kalian sebutkan satu contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Coba. Yang ekosistem dalam sawah. Itu tingkat ekosistem dalam sawah. Ingat bahwa ekosistem itu merupakan kelompok 3. Kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama tumbuhan kelapa. Ciri-ciri berakar serabut. 2. Berbatang tegak dan tidak bercabang. Nama ilmiah Cocos nukifera. Yang kedua, mangga manis. Ciri-ciri memiliki akar tunggang dan memiliki cabang. 2. Batang mangga berkayu. Nama ilmiah Mangifera indica. Yang ketiga, mangga madu. Ciri-ciri 1. Getah mangga madu berwarna putih. Yang kedua, kulit buah berwarna hijau kebiruan. Nama ilmiah Mangifera indica. Baik teman-teman, itulah hasil diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Bukan. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 3 ini? Ya, silakan. Apa perbedaan dari mangga manis dan mangga madu? Perbedaannya yaitu kalau mangga manis dia memiliki akar tunggang dan memiliki cabang. Sedangkan mangga madu dia memiliki getah mangga. Kegiatan hari ini intinya dari berbagai jenis kegiatan kita hari ini berkaitan dengan keanekaragaman hayati tingkat spesies. Itu merupakan berbagai jenis perbedaan. Puji Tuhan kita bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Jadi untuk itu kegiatan pada hari ini sudah selesai. Katakan bahwa kegiatan kita hari ini sudah cukup. Kita sudah rahmat dari Tuhan karena kita semua mampu untuk membedakan hal yang satu pada hal yang lain. Sangat diharapkan agar semua kegiatan hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga untuk kedepannya kita bisa berkolaborasi seperti ini, bisa melaksanakan proses pembelajaran seperti ini, yang walaupun kita dibatasi berkaitan dengan jaringan internet yang kurang memadai. Jadi hanya itu saja. Terima kasih. Kita istirahat. LKPD-nya silakan. Ketua kelompoknya saja yang kesini.